No, I'm really just a Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku bakalan share beberapa tutorial yang masih mengenai tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk tutorial pertama yaitu cara membuat desain buku atau cover buku, yang kedua membuat kop surat, dan yang ketiga membuat rumus. Sedangkan untuk Microsoft Excel, tutorial pertama itu membuat tabel penilaian, yang kedua membuat ranking dan kemudian mengurutkannya, serta yang ketiga teknik mencetak atau print pada Microsoft Excel berdasarkan ukuran persennya. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke videonya yuk. Nah, yang pertama aku bakalan buat cover buku melalui Microsoft Word. Yang pertama itu kita ke page layer, kita ubah dulu ukuran kertasnya jadi A4, habis itu kita ubah orientationnya ke landscape. Nah, kenapa aku pilih A4 habis itu landscape? Karena rencana aku bakalan buat cover bukunya itu untuk depan dan belakang bukunya. Itu bakalan ukurannya jadi sekitar A5. Jadi makanya aku pakai kertas A4 itu, karena A4 itu 2 kali ukuran dari kertas A5. Jadi habis itu kita ke bagian columns, kita pilih itu kita ke columns lagi, more columns. Nah, kita checklist yang line between-nya. Oke, ini kita enter dulu ke bawah. Nah, sampai muncul garis tengahnya. Habis itu kita ke margin, kita pilih paling atas, and then dia muncul. Dia garisnya bakal muncul satu kertas gitu ya, penuh. Jadi habis itu kita buat garis sisirnya. Kita ke bagian shape, kita pilih yang kotak. Apa sih fungsi garis sisir ini? Nah, garis sisir ini dia nanti jadi batas potong bukunya gitu loh. Jadi supaya nampak rapi, kita pakai garis sisirnya. Dan aku bakalan ubah warnanya jadi no fill, terus garis outline-nya biar tetap. Nah, selanjutnya aku bakalan buat garis untuk punggung bukunya. Ini untuk optionnya sih bebas ya, kalian mau buat punggung bukunya itu berapa sentimeter, bakalan buat 1 cm. Oke, habis itu kita isi warna putih. Nah, selanjutnya aku bakalan ubah backgroundnya jadi ke warna yang lebih gelap. Kayaknya aku suka nih gelap. Nah, di sini udah bisa mulai sih kita untuk ngedesainnya. Aku bakalan pakai bentuk segitiga, aku renggangkan lagi lebih panjang, lebih besar. Aku orientation, pastikan rapi ya guys, sarannya. Ini aku pakai garis outline-nya warna putih supaya dia bisa nampak kayak pembatas antar warna gitu. Nanti aku bakalan juga buat mempertegas warnanya itu pakai persegi panjang. Nah, selanjutnya ini aku copy paste saja, aku putar lagi. Nah, jadi kayak gini, aku taruh ke atas. Oke, ini kita tarik aja ke sini. Nah, muncul udah selesai. Kita ubah warnanya. Aku akan ubah ke warna ini. Nah, selanjutnya aku mau kalian buat garis untuk mempertebalnya. Kita ke shape lagi, kita pilih kotak, ini isi warna putih, jangan pakai outline ya,
kita no outline. Habis itu tinggal kita orientation aja, kita sesuaikan aja sama di mana mau kita letak. Aku bakalan letak di sini pertama. Kita kecilkan. Kita copy lagi, kita taruh di bagian sini, kita rotation lagi. Ini bakalan betul-betul simple sih. Nah, kenapa aku buatnya di Microsoft Word untuk desainnya ini? Sebenarnya bisa untuk di Corel atau ada Photoshop gitu kan. Karena di sana memang speknya softwarenya kan untuk ngedesain gitu kan. Tapi bagi kalian yang kurang mahir menggunakan Corel Draw atau Photoshop, Microsoft Word ini bisa jadi alternatifnya gitu, karena lumayan juga sih untuk tools-toolsnya yang ada, terus bentuk-bentuknya, jadi itu bisa mempermudah kalian gitu yang gak bisa pakai atau kurang mahir menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw. Aku letak di sini, kecilkan. Ini kita kecilkan juga ujungnya. Oke, udah. Aku bakalan buat satu lagi bentuk di bawah. Kita keinsert lagi, persegi panjang lagi. Aku miring dikit di sini. Aku ubah warnanya. Warna ini. Nah, tinggal aku tebal aja lagi garis pinggirnya kayak tadi. Format. Yang ini kita pilih aja lagi, kita copy supaya nggak terlalu ribet. Nah, kita tinggal tinggal menyesuaikan kemiringannya aja. Kita kecilkan. Taruh di seberangnya. Selesai. Nah, aku bilang aku bakalan buat sesimpel mungkin. Tapi kalau bisa sih. Nah, ini kalau kalian mau nambahkan gambar gitu di sini, itu sesuai keinginan kalian, terserah option kalian kayak mana membuatnya. Tapi aku bakalan sepolos ini. Kita copy lagi, kita taruh di belakangnya. Kita orientation 180 derajat. Jadi dia kayak berlawanan kayak gitu. Nah, tinggal kita ulangi aja langkah-langkah kayak tadi. Kalau copy, kita orientation aja lagi.
Oke, sisi satu lagi. Kurang ini dah selesai. Nah, selanjutnya aku buat dikit lagi nih di sini, garis biasa gitu aja. Aku ubah warnanya. Ke insert, save lagi garis ini. Nah, tinggal aku rasa ganti ke yang ini. Pas menurutku. Nah, kita pertebal lagi garisnya. Nah, habis ini kita tinggal buat judul bukunya. Tuh. Nah, ini aku bakalan buat tulisannya. Tinggal tulisannya aja sini. Nah, satu lagi yang mau aku sampaikan, kalau buat tulisan tuh kalau bisa di jendela yang berbeda, soalnya ini kalau kita enter kan dia bakalan pisah gitu, jadi berantakan lagi. Jadi saran aku buka kertas yang baru, kita tuliskan aja di sini. Besarkan hurufnya. Untuk stylenya terserah kalian mau stylenya kayak mana ya. Kayaknya terlalu besar, aku bakalan ke 28 aja. Untuk stylenya, style tulisannya aku pakai Times New Roman. Roman ku bold sama ku miring. Ini tinggal Ctrl C, kita masukkan ke sini. Kayaknya ini kebesaran. Kecilkan dulu.
pinggir kiri. Naikkan di sini. Nah, habis itu kita buat, jangan lupa ya, outline-nya itu dibuat, dihilangkan. Lalu kita tinggal buat nama. Nah, penerbitnya misalnya kayak aku, nama dosenku buat. Ctrl C lagi, kita pindahin lagi ke tempat yang tadi. Nah, tinggal kita kecilkan aja, kita sesuaikan tempatnya. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk format kotaknya itu, outline-nya itu jangan diisi ya, no outline aja. Nah, baru kalau misalnya memang kalian mau nambahkan yang lain-lain itu bisa gitu. Nah, kalau aku sih cukup segini aja sih. Aku kira ini punggungnya kita bakalan isi kayak warna yang lebih soft kayaknya. Nah, pasti kayaknya sudah warna putih. Aku akan tuh jadi warna putih. Nah, ini aja sih untuk desain buku yang aku buat. Semoga ini bermanfaat ya, karena memang betul-betul simpel sih. Bye bye. Nah, ini merupakan contoh dari kop surat. Contoh gambar ini yang akan kita jadikan acuan untuk membuat kop suratnya. Oke, yang pertama kita masuk ke insert, lalu pilih tabel. Ini kita langsung pilih 2. Nah, yang ini bisa kita kecil. Yang ini, bagian yang pertama ini kita akan masukkan untuk logonya. Yang kedua, dan bagian yang kedua ini kita akan tulis di sini nanti dia tulisannya kita ketik. Nah, yang pertama kita akan masukkan logonya. Di sini saya udah punya logo, langsung kita drag, kita masukkan, kita pindahkan di sini. Dan tinggal kita kecilkan. Menurut saya ini salah satu cara yang mudah gitu kan. Jadi biasanya kalau kop surat itu kalau kita udah masukkan tulisan, kemudian kita masukkan logonya itu bakal berserak gitu kan. Jadi ini salah satu cara yang mudah menurut saya. Kita kecilkan. Nah, garis tengahnya ini kita geser sedikit di sini. Nah, tinggal masuk ke bagian tulisannya. Biasanya kan kalau kop surat itu kan di middle, jadi kita pilih ke middle. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita sesuaikan aja. Kita besarkan tulisannya. Tabel. Untuk style penulisan juga bisa dipilih.
Nah, kalau kop surat kan biasanya kan ya ada garis nih, garis dari tabelnya. Jadi caranya mudah aja. Kita ke bagian sini, kita klik bagian sini. Kita pilih yang no border. Nah, bakalan langsung hilang tuh, nggak nampak. Itu kalau kopsur kan ada garis bawahnya nih. Nah, kita masuk ke bagian desain. Waktu ke page border. Nah, ini kan ke bagian page bordernya. Kita ke bagian border. Tinggal pilih di sini. Nih. Oke, ini kan kalau kita oke kan langsung ini bakalan semuanya tuh tergaris. Sedangkan kita kan butuhnya bawah aja. Jika caranya kita klik aja nih garis-garisnya. Dah. Ini kan garis tipisnya seharusnya ke bawah. Ini kan di atas, tinggal kita klik aja di luar. Dah, tinggal ke bawah dia. Ini untuk kamu jika mau lebih tebal atau lebih tipis. Kita pilih yang 3 aja tetap, kita oke. Dah, dia bakal langsung muncul. Selesai, caranya mudah kan? Kita bakalan ke tutorial selanjutnya. Nah, untuk membuat rumus kita juga akan menggunakan contoh sebagai acuan kita. Di situ tertulis R11 sama dengan buka kurung N per N kurang 1 tutup kurung. Kemudian buka kurung ST kuadrat kurang sigma PI kali QI per ST kuadrat. Oke. Pertama kita langsung ke insert. Nah, di equation inilah banyak tersimpan rumus-rumus. Nih, untuk fraction, script, radikal, ada untuk integral juga. Nih, tapi menurut saya agak sulit, jadi kita langsung ke cara yang mudahin aja. Kita pilih insert, kita ke object, kita cari Microsoft Equation 3.0. Oke. Nah, maka dia akan langsung keluar tabel begini. Di tabel-tabel inilah banyak rumus-rumus yang tersimpan. Jadi kita tinggal klik-klik aja gitu. Nah, di situ tertulis R11. Kita tulis R. Kita tulis R, baru itu kan angka 11-nya itu kan ada di bawah. Kita kepilih yang ke subscript tadi, kita pilih yang titik. Ada titik hitamnya di bawah. R11. Oke. Baru itu sama dengan N, kita buka kurung dulu. Gini. Dah. Karena itu dia per, jangan kita langsung tulis N-nya dulu. Kita pilih bagian ini, kita masukkan per. Setelah itu baru kita tulis N kurang 1. Selesai. Nah, kita ke bagian selanjutnya. Ini kita arahkan kursor ke bagian tutup kurung. Kita buka, kita tambahkan lagi tutup kurungnya dan buka kurungnya. Kita tulis S, T-nya di bawah, baru itu dia kuadrat. Oh, salam, maaf. Kita keper dulu. Nah, kita keper, baru kita masukkan S. Kita pilih ini lagi. Kita pilih ini 2, karena dia kan T sama kuadratnya itu atas atasan. Kita isi T, kita klik di atas itu 2, baru itu kurang. Setelah itu masuk ke sigma kita pilih yang ini, summation template. Di sini banyak kita pilih yang pertama. Nah, kita tulis di sini, kita tulis saja P. Nah, setelah itu kan huruf I-nya ada di bawah tuh.
kita masuk lagi ke sini I. Nah, kalau kita langsung tekan Q, kemungkinan dia akan bergabung dengan I di bawah. Jadi caranya itu kita geser nih ke sebelah sini. Nah, Q, kita pijit lagi yang ini untuk masukkan huruf I-nya. Dah, selesai. Nah, untuk yang kedua, bagian 2, ST sama juga seperti cara yang ST ini tadi. Kita ke bagian ini, kita pilih yang ada titik hitam di atas dan di bawah, masukkan aja ST dan 2. Selesai. Nah, untuk dia keluar dari equation tadi itu, kita tinggal klik di mana aja jadi dia akan kembali ke sini tampilannya. Nah, kita buat keterangannya. R11 baru itu N, setelah itu angka 1, setelah itu. Nah, ini ST nya agak berbeda tadi kan dengan yang ini, jadi kita kembali masuk ke equation. S, tulis itu T nya di bawah. Nah, kita tulis T. Nah, cara untuk masukkan akarnya itu di T ini, kita pilih lagi juga di sini, sama aja. Tapi kita pilih yang di atas. Yang di atas 2. Selesai. BI. Selesai, tinggal kita buat aja nanti keterangan di sini. Nah, untuk membuat rumus sebenarnya mudah. Itu cara yang saya gunakan, menurut saya itu cara termudah. Jadi kita tinggal ya klik di tabelnya tadi itu, tinggal kita cari aja rumus apa yang kita inginkan. Selesai. Sekarang kita akan lanjut untuk pembuatan tabel penilaian melalui Microsoft Word. Ini saya udah punya satu contoh tabel, kita akan mengikuti tabel ini. Baik, kita akan langsung aja kita ke sheet 2. Nah, tadi itu kan untuk nomor itu kan ada di A berarti 1 2 3 kan, bergabung. Nama dan jenis kelamin juga begitu tuh. Ini caranya yang A ini 1 2 3 kita drag ke bawah, baru tuh kita ke merge and center. Oke. Nah, dia bakalan otomatis tuh langsung ke sini. Nah, di tengah kita buat karena untuk supaya tulisannya berada di tengah. Buat nomor. Selanjutnya itu kan nama tuh. Dia kan sama juga kan, cuman beda ukuran aja. Caranya jadi kayak tadi juga gitu. Nama kita drag merge center. Nah, gini. Tapi ada juga salah satu cara yang mudah. Kita akan terlanjut dulu aja. Kita batalkan. Caranya, ini nomor ini kita kolom yang nomor ini kita format painter. Lalu kita tekan di bagian B. Nah, jadi dia otomatis langsung gitu. Jadi itu lebih mudah. Tinggal kita besarin aja.
ukurannya. Untuk yang C juga gitu kan, tadi yang untuk laki-laki dan perempuan ini. Jadi kita ke kolom nomor, kita format painter, tekan aja di sini, selesai. Tinggal kita tulis nama, di sini nomor, di sini laki-laki atau perempuan. Oke, tinggal kecilin aja, kecilinnya gini dari atas, dari sel atasnya. Nih, kecilin aja langsung. Oke, selanjutnya untuk yang di sini tadi nilai kan, nih, yang ini nilai. Caranya sama juga, tapi tinggal drag ke samping, kita merge and center kan, kita tulis nilai. Di bawah nilai tadi ada terbagi dua juga, jadi semester 1 sama semester 2. Kita drag lagi, tulis aja semester 1. Nah, ini kita tinggal format painter aja. Nah, langsung dia udah semester 2. Di bawah ini tertulisnya TR, CBR, CGR, RE untuk nilainya. Jadi kita ini kayak biasa aja, nggak usah di merge center kan atau apa, cuman kita buat aja ke tengah di tulisannya. Di sini TR, selanjutnya CBR, selanjutnya CGR, baru RI. Nah, ini kan TR nya udah pas di tengah nih, sedangkan yang ini belum. Kita drag, kita posisikan ke tengah, selesai. Nah, sekarang kasih Ctrl C, ini kita buat Ctrl C aja, kita kopikan aja. Nah, selesai. Nah, untuk bagian selanjutnya tuh tadi ada jumlah nilai kalau nggak salah. Nah, untuk jumlah nilai ini, jumlah nilai kita drag aja ke bawah, merge and center lagi, kita klik 2 kali, kita tulis aja jumlah nilai. Nah, ini kan dia kan kelebihan jadinya kan, nggak bisa satu sel gitu, satu besar sama gitu, nggak bisa langsung turun ke bawah. Caranya itu kita ke warp text, nah kita tekan aja, nah jadi dia otomatis langsung ke bawah. Tulisan sepanjang apapun itu nanti kita tambah, nah, dia otomatis ke bawah semua. Nah, untuk yang terakhir, nilai akhir, ini kita format painter aja, kita tekan lagi di sini, tinggal tulis nilai akhir. Udah selesai. Selanjutnya kita tinggal bingkaikan aja, kita border. Nih, terserah. Ini kita drag nih dari nomor dari A1 sampai ke M14. Oke, langsung kita ke bagian nih, border. Ke bawah, pilih yang all border. Selesai. Nah, untuk jika mau menambahkan warna juga bisa. Ini kita langsung ke sini ke fill. Nah, kita pilih aja mau warna apa, terserah. Ini saya bakalan yang ini kayaknya. Nah, bawahnya, bawah kita kasih juga warna lain. Udah selesai, mudah kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan ranking pada Microsoft Excel. Nih, caranya gampang tuh. Jadi kan di sini saya udah punya datanya nih ya. Saya buat jumlah akhirnya udah ada, nilai akhirnya udah ada, tinggal rankingnya. Caranya gimana? Pertama kita masukkan sama dengan, kita ketikkan sama dengan. Kenapa harus sama dengan? Di sini kalau mau masukkan rumus di Microsoft Word
Microsoft Excel itu harus memakai sama dengan. Kalau enggak nanti rumusnya bakalan enggak berfungsi sama sekali. Jadi mau itu menambahkan, mengurangkan, membagi rata atau memasukkan rata-rata, itu semuanya harus pakai sama dengan supaya rumusnya berfungsi. Ini kan kita mau masukkan ranking tuh. Kita ketikkan aja langsung rank. Ya, di sini jumpa, kita klik. Nah, itu masukkan number. Apa tuh number? Yang mana yang masukkan? Ini. Yang di sel I4 kita masukkan. Habis itu kita ikut perintahnya titik koma. Oke, batu referensi. Yang mana aja referensinya? Nih, yang I tadi. Yang I4 kita drag sampai I ke 11. Oke, udah. Nah, habis kayak gini, jangan langsung di titik koma kan, tapi kita tekan dulu F4 untuk menguncinya. Nah, jadi dia ada tanda-tanda dolarnya gini, kayak dollar sign. Kenapa harus di F4 kan? Karena untuk mengunci rumusnya. Soalnya nanti kalau nggak di F4 kan, kalau kita men-drag ke bawah itu bakalan rusak rumusnya, nggak hancur pokoknya gitu. Terus kita titik koma kan. Nih, ada pilihannya tuh, ada descending atau ascending. Nah, jadi kita pilih yang descending, yang 0. Nah, oke, kita tutup kurung, kita enter, keluar dia 6. Nah, habis itu kita drag ke bawah. Nah, keluar tuh 6, 3, 7, 2, 5, 8, 1, 4 kan. Ini kan masih acak-adul tuh, nggak berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya gimana? Ini kita blok semuanya. Ini kita blok sampai habis ini. Baru kita ke data, kita klik data, kita klik filter. Nah, keluar tuh tanda kayak tanda segitiga yang ke bawah, tanda segitiga yang ada ke bawah. Habis itu kita tekan di bagian rank, kita tekan. Nih, ada yang sort smallest to largest. Jadi kita urutkan dari nomor 1 sampai nomor 8 atau 10 rankingnya, atau yang dari ranking terbesar, dari ranking 8 ke ranking 1. Kita pilih yang sort smallest to largest. Nah, makanya dia langsung urutan berganti. Jadi yang di sini juga tadi yang di nama, yang seharusnya tadi di awal Laila kan, karena tadi ini kita urutkan, makanya dia berganti juga ikut. Nah, gitu kalau untuk mengurutkan dan membuat ranking, nggak susah. Sekian tutorial dari saya mengenai tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Semoga apa yang telah saya share hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.